SBO Sukagiri. Good morning Hadrakers on SBO TV. Good morning Hadrakers. Good morning. Selamat pagi. Dan memang bulan November ini banyak yang mengejar angka cantik untuk melahirkan anaknya. Contoh misalkan 11. Ya. Udah lewat 11. tapi. Atau tanggal 20. Nanti ini bagus. Tanggal Desember tuh bagus tuh Desember. 11, 12, 13. Para pasutri-pasutri yang sedang hamil itu sedang berlomba-lomba untuk janjian sama dokter kandungan supaya bisa sesar di tanggal 11, 12, 13. Wow. Hebat. Ini memang. yang sudah mulai Anceng-anceng minggu-minggunya ini diempet ini. Wah, jadi misalkan sudah kandungannya terlalu di bawah, itu dia salto dia langsung. Jangan keluar dulu. Gitu. Salto Supaya dia. tanggalnya itu tanggal hoki, ya kan? Tapi ngomong-ngomong soal kehamilan, memang kita hari ini ada tamu siapa ya? Lah, tamunya kamu. Ini masa kamu nggak tahu tamunya ini. Jadi Tamunya itu ini adalah dokter kandungannya hasil. Tamunya ini adalah hasil culikan kita berdua, Hadrakers. Mohon maaf pada para pasien ya, dimohon bersabar dulu. Para pasien yang kebetulan ingin melahirkan secara normal ataupun secara sesar, mohon ditunda 1 jam dulu karena dokter kandungannya sudah kita culik di sini. Ya, ini dia tamu kita hari ini. Tada, tamu dadakan. Yeay, kita punya dokter. Dokter. Ini dokter aja ya, Dok ya? Kan masih dokter aja kan ya, Dok ya? Dokter dong. Sudah dokter Amang Suryani. Dokter Haji Amang Surya Priyanto, SPOG, Obstetric and Gynecology Specialist. Dengan panggilan akrab Dokter Amang. Ya, siapa yang tak kenal dia? Dokter Amang ahli kandungan. Pagi Dok. Pagi Dok. Iya. Aduh, apa kabar sehat Dok? Alhamdulillah. Asik. Dok, ini kita sengaja kita culik dokter karena kita tahu Dokter Amang. Jadi Dokter Amang ya inilah dokter Amang, dokter kandungan kami berdua, saya dan juga Dion. Istri saya, bukan saya. Maksudnya istri kamu. Iya. Ada rencana untuk punya anak lagi di sini? Iya, ada. Hah? Nanti dulu tapi. Oh, yang iya. ini nomor 1 dirawat dulu yang bener. Dok, ini kita pagi hari ini mau ngobrol-ngobrol masalah kalau bicara masalah kehamilan, Dok. Karena semakin kesini 2013 berjalan, kayaknya semakin banyak ya. Kemarin saya nonton di salah satu ada channel TV swasta yang sempat menampilkan ada satu artikel bilang bahwa sekarang itu kehamilan itu nggak perlu capek-capek. Kalau perempuan mau hamil, sekarang itu ada banyak teknologi baru katanya Dok. Apa yang bisa melahirkan tidak sakit sama sekali. Ilmu dari mana untuk melahirkan nggak sakit sama sekali ya? Betul. Itu namanya kalau nggak salah apa hipnobirth. Kemarin itu yang aku lihat di TV itu adalah waterbirth. Oh, waterbirth. Iya, Dok. Waterbirth. Ini sekarang jenis-jenis baru apa aja Ini nih, Dok? sebenarnya apa sih Dok? Memang ada perkembangan yang banyak sekali semakin kesini atau gimana sih Dokter Amang? Sebenarnya sih enggak sih ya. Jadi tetap ya bagaimanapun juga orang melahirkan dari dulu ya itu aja. Ya, jadi melahirkan ada hanya 2, melahirkan normal atau operasi. Ya. Nah, melahirkan normal ini sering sekarang ditakuti oleh banyak orang karena sakit. Gitu. Sebenarnya sih yang paling penting adalah manajemen nyeri. Manajemen bagaimana sih melahirkan tanpa nyeri. Melahirkan tapi tidak sakit gitu ya Dok ya? Ya. Oke. Kedengarannya sih nggak mungkin. Ya. Iya Dok, karena memang katanya orang-orang itu bilang kalau melahirkan itu ya udah derita, udah takdir di mana-mana perempuan melahirkan ya sakit aja gitu. Nah, itu gimana Dok? Iya, memang kalau seandainya ya, apalagi perempuan itu kalau seandainya di pikirannya sudah mau operasi gitu, udah dari awal ini karena takut udah operasi, nanti saat melahirkan nyeri sedikit aja Mbak Citra, itu udah deh, aduh operasi aja deh gitu. Jadi dia udah takut duluan, jadi karena dia udah terkondisi, dia udah tegang duluan, didukung lagi oleh suami yang kadang-kadang dia karena sayangnya sama istri nyeri sedikit aja udah nggak tega. Nggak tega ya Dok ya? Operasi aja deh Dok gitu, jadi akhirnya membuat keputusan yang salah. Oke.
Padahal di kedokteran itu sendiri sebenarnya tidak ada satupun literatur yang mengatakan bahwa melahirkan operasi atau melahirkan dengan operasi sesar itu lebih baik daripada melahirkan normal. Jadi masih tetap melahirkan normal jauh lebih Nah, baik. kenapa dok melahirkan normal itu Nah, lebih itu baik? dia, Itu Pak. alasannya kenapa? Biar Betul, Pak. karena sekarang mayoritas ya 80% dari teman-teman saya memilih jalan untuk C-section Sesar. aja. Padahal kalau di luar negeri sesar atau C-section itu dilakukan dalam kondisi yang harus Benar-benar. benar-benar kalau nggak bisa normal baru C-section. Nah, ini nih dok. Nah, Ini nih. kenapa penting harus Sebenarnya normal? Sebenarnya tidak di luar negeri saja, di Di Indonesia pun juga di Surabaya pun, dan saya sampai saat ini selalu memotivasi pasien-pasien saya untuk melahirkan normal. Nah, Ya, jadi karena bagaimanapun juga alami itu memang lebih baik dalam tanda petik. Ya, dalam kondisi tertentu bukan berarti alami selalu baik. Dan saya juga tidak memaksa pasien saya untuk melahirkan normal. Oke. Saya hanya memotivasi, menjelaskan bahwa melahirkan normal masih jauh lebih baik. Nah, kalau seandainya kita mengatakan apa sih alasannya? Nah, baiknya Mungkin- kenapa dok? Ya, jadi mungkin kita membandingkan. Ya, ada untung ruginya pada persalinan normal dan melahirkan sesar. Kalau melahirkan sesar, keuntungannya bisa direncanakan. Saya mau melahirkan tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Jam Ya. 11 dok, gitu. Oh, iya, Nah, iya, ya, bagus, bagus. seperti Mbak Bisa. Citra nih. Ini yang paling dekat 11, 12, 13 dok. Siap-siap aja dok nanti dokter atur kayaknya udah jadwalnya. full deh jadwalnya dok. Dari tahun lalu udah full deh. 11, 12, 13. Nah, itu tanggalnya bisa diatur. Ya, jadi kemudian dia sebelum merasakan kontraksi dia udah bisa dioperasi terlebih dahulu jika memang kondisi bayinya viabel. Viabel itu artinya sudah layak hidup tanpa bantuan. Ya. Jadi sudah mateng gitu ya. Jadi semua udah mateng, kemudian dia lahir normal pun bisa, di sesar pun dia juga bayinya udah viabel. Oke, jadi dia nggak pakai sakit-sakit ya dok ya gitu ya. Jadi dia bisa dioperasi sebelum dia merasakan nyeri nih, gitu. Oke. Nah, kadang-kadang dia juga tidak memikirkan apakah operasi itu sendiri tidak nyeri, gitu ya. Ada beberapa kondisi memang yang masih nyeri juga dengan menggunakan operasi, walaupun banyak teknik ya untuk menekan nyeri. Ya, Oke. Dengan menggunakan Ada. operasi atau teknik. Maaf suami-suami boleh tolong nggak usah pakai ada gitu dulu ya. Ini yang melahirkan perempuan bukan laki-laki. Itu kalau sesar. Ya. Kalau jadi sesar. Itu untungnya di situ. Oke. Nah, kemudian ruginya Sesar Nah, adalah inilah yang diakibatkan apa yang menyebabkan bahwa sesar itu sebenarnya tidak lebih baik nih, gitu ya. Nah, kalau misalnya memang sesar itu ibunya indikasi banget ya, kalau misalnya bayinya memang nggak bisa keluar ya karena bayi posisinya melintang atau ibunya ada sakit tertentu di mana ibunya tidak boleh mengedan, ya ini sesar tentu dianjurkan. Oke. Ya, kondisi seperti ini. Kalau misalnya sama-sama nih nggak ada indikasi, kemudian dia sebenarnya bisa nih lahir normal nih, gitu. Nah, karena dia belum mencoba, ya, yang ada di bayangan mereka adalah nyeri, aduh, nanti nyeri gimana dok? Aduh lama nih dok. nggak Coba lahir lagi nih, dulu. dok, gitu. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya dia punya melahirkan, ternyata saya nyeri, kesakitan, ternyata saya aja disesar juga. Wah, saya nyeri 2 kali nih dok. Nggak rugi tuh. Nggak rugi tuh ngasin dua-duanya dalam 1 kali kehamilan. Pale lu pitak lo. Dibawa kenapa-kenapa, di perut kenapa-kenapa. Gila lo. Enggak lah, jangan. Jadi intinya semua punya kerugian dan punya keuntungannya masing-masing ya dok ya. Tentu. Nah, nanti kita balik lagi ya Rokers, jangan kemana-mana, kita mau ngobrol lebih dalam lagi seputar masalah teknologi. Sebenarnya kayak apa sih, ada teknologi waterboard, tadi dulu bilang apa, hypnobird dan segala macam. Nah, itu kayak gimana, dan nanti buat pasutri-pasutri yang kebetulan mungkin sampai sekarang tak kunjung hamil, ada apa? Mau bikin janji sama dokter Amang juga, waduh penuh banget ya. Ya, pasien-pasien yang lagi ada di rumah sakit siap-siap sesar, tunggu sebentar ya. Kita mau syuting Sabar. dulu. Nanti abis Nanti itu kita balik Amang lagi. balik lagi ke sana ya. Hey, what's up everyone? FBO Web TV is back. This time with me, Dion Edward. Guys, kalau kalian merasa jadi cowok yang boros, ada baiknya kalau kalian punya dompet yang satu ini. Meskipun bentuknya layaknya seperti dompet biasanya, tapi wadah uang yang satu ini bisa menolak dibuka sama yang punya. Kok bisa ya?
Living wallet, begitu sebutan dompet yang menyebalkan ini. Dompet ini memang sengaja didesain untuk kaum Adam yang suka terjangkit gaya hidup boros. Artinya, dompet ini bakal mengajarkan kepada yang punya agar dapat bijaksana untuk menggunakan uang. Untuk cara kerjanya, terbilang sederhana. Dompet ini terbilang canggih karena terkoneksi dengan smartphone lewat aplikasi Zain. Dompet ini akan sekaligus memberikan informasi, mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan. Jadi begitu saldonya menipis, maka dompet ini mulai bersiap untuk menjauhi kalian. Ini serius loh, dompet akan kabur dan menghindari jika kalian pegang. Jadi uniknya lagi, meskipun kalian bisa menangkap dompet ini, itu akan serta-merta menjerit-jerit dengan nada ketakutan. Ah, tolong jangan sentuh saya! Kebayang nggak sih, serem banget ya. Kalau masih nekat dan tidak mengindahkan jeritan itu, dompet akan tidak menyerah. Dia akan menghubungi orang tua, suami, atau bahkan istri. Harapannya mereka akan menasihati Anda untuk tidak lagi mengeluarkan uang. So, gimana nih? Kalian tertarik juga nggak untuk memiliki dompet yang satu ini? So, if you guys have any comment, just log into www.sbo.co.id. This is John Edward. Percuma bisa dibuka tapi nggak ada duitnya. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi bersama Ivo. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda semua dengan berbagai informasi menarik seputar berbagai program yang diadakan di Tunjungan Plaza. Semua akan kami rangkum dalam Living in Style with Patwon. Hey ho, Jova Alexa is back and this is SBO Web TV. Kabar terbaru datang dari Very Large Structure. Nama dari desain kota mandiri yang dibuat oleh Manuel Dominguez, seorang mahasiswa arsitektur yang berbasis di Madrid, Espanyola. Konsepnya sendiri adalah kota nomaden yang mengutamakan desain dan juga seperti tank untuk bisa berkeliling dunia. So you can around the world. And for sure you're living right there. Dominguez membuat Very Large Structure berdasarkan ide yang pernah diajukan hampir 50 tahun lalu oleh arsitek Inggris Ron Heron untuk mengembangkan konsep yang disebut dengan kota berpindah or a walking city. Udah untung-untung bukan Walking Dead. Dominguez sendiri mengatakan dia ingin memanajemen teritorial dibangun antara materi dan juga energi yang akan membawa beberapa pengaruh positif. Dia juga menambahkan guys, ini termasuk upaya menyeimbangkan antara penduduk pedesaan dan juga perkotaan. Sebuah pembaruan lingkungan dan menawarkan pekerjaan baru. Selain itu, dia mengatakan konsep kota metropolis ini adalah segala sesuatu yang diharapkan masyarakat dari sebuah kota. Dalam visinya, kota nomaden ini akan menggunakan konsep sistem gerak yang digunakan untuk tank supaya bisa berpindah ke daerah tempat bekerja bagi para warganya. Asik ya? Jadi satu kompleks semua pindah. Ini sebenarnya di Indonesia sudah ada, kita namakan bedol desa. Dominguez sendiri mengatakan bahwa kota bergerak ini bisa menjadi cara untuk mendorong reboisasi daripada membangun, tapi malah merusak lingkungan di sekitarnya. So, what do you think? Kita sudah punya kan dari zaman dulu, bedol desa, transmigrasi, urbanisasi, itu kan di Indonesia sudah ada. Hey, kita sudah maju daripada kalian, I'm sorry. Well, kalau punya komen silakan bisa langsung login ke www.sbo.co.id untuk bisa ngeliat juga banyak berita lainnya. Kita punya di SBO Web TV. Alexa, sign out. Bye-bye. Party on Hard Rock is only 9.7 Hard Rock FM. Jadi, ini kita masih ngobrol dengan Dokter Amang. Jadi Dokter Amang ini lucunya adalah memang dokter kandungan istrinya si Dion dan juga dokter kandungan saya, Trokes gitu ya. Dan dokter kandungan semua orang. Dan dokter kandungan semua orang.
Tapi hari ini Dokter Amang juga ingin membagikan informasi mengenai ya pokoknya kalau melahirkan kalau bisa normal aja gitu kan. Ya tadi di sesi Kalau pertama bisa udah kita diusahakan bahas. normal. Nah, Betul. kalau selama tidak ada masalah apa-apa ya dok ya sebenarnya ya. Secara kesehatan juga dia Iya. baik, maksudnya nggak ada masalah, secara segala semacamnya nggak ada masalah, ya udah normal aja gitu dok ya Iya. kalau bisa ya. Jadi kalau tidak ada indikasi untuk melahirkan sesar sih sebaiknya normal. Alangkah baiknya normal. Yang Nah, membuat saya pada saat itu akhirnya jatuh cinta ya dalam tanda petik sama Dokter Amang dan menganjurkan kepada Citra juga untuk Dokter Amang adalah Dokter Amang ini adalah dokter yang pro normal banget gitu loh, dari awal selalu menekankan untuk harus memotivasi. Jadi karena istrimu juga memang pinginnya melahirkan normal ya. Betul. Istrimu, aku pun juga punya keinginan melahirkan normal gitu. Jadi pada saat kita punya keinginan atau dari semuanya tergantung dari ibunya mungkin kali ya, dari perempuannya yang hamil ya dok ya. Kalau dia punya niat nawaitunya memang ingin normal, ya maka bisa pasti itu normal gitu ya dok ya. Betul. Atau mereka yang ragu-ragu Mbak Citra. Jadi aku normal apa sesar ya, normal apa sesar ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang tidak punya keputusan atau dia masih bimbang apakah ini normal atau sesar, udah serahkan pada dokternya dan pastikan ini bisa lahir normal. Nah, biasanya kalau peran suami atau bapak ini perannya apa dok? Kan kelihatannya nggak ngapa-ngapain. Tapi ternyata penting juga ya. Justru sangat penting, justru sangat penting. Dan saya sendiri kalau misalnya saya melatih untuk hypnobirthing ini harus couple, nggak bisa sendirian. Ya, jadi harus bersama-sama. Jadi peran suami misalnya tentu akan beda. Mereka yang melahirkan sesar, melahirkan normal tanpa didampingi suami. Oke, beda itu ya. Ya, tentu akan beda. Ya. Kalau misalkan ada suami, fungsinya jadi gimana dok? Oke, jadi minimal orang melahirkan, kenapa saya kalau misalnya saya melahirkan ibunya atau suaminya, terutama siapapun orang yang dekat sama dia, itu sebaiknya mendampingi. Mendampingi ini akan memberikan rasa tenang, rasa nyaman. Sebagai contoh misalnya Mbak Tiara nih, Mbak Citra nih. Kalau misalnya Mbak Citra hujan deras ya, kemudian lebat, ada petir ya di rumah sendirian. Dengan di rumah ada suami lebih tenang mana? Oh ya ada suami. Tentu. Iya. Ini sama juga dengan orang yang mau melahirkan dalam kondisi yang panik, dia tidak tahu, kemudian dia, aduh ini apakah nyeri apa enggak gitu ya, kemudian ini kapan lahirnya gitu. Kalau seandainya ada supporter di sampingnya, udah tenang, sabar-sabarin ya. Kemudian, Pantes waktu itu aku melahirkan aku bawa sekitar 1.000 personil dari bonek. Jadi apa ada supporter. Waktu aku melahirkan dosennya, waktu aku melahirkan tuh ada banyak banget loh hard rockers, orang di luar sampai di meja persalinan tuh ada yang bagian dokumentasi ya, ada lengkap aku waktu itu dulu rame-rame. Seru juga waktu itu. Udah kayak pertandingan bola waktu aku tuh Dan melahirkan. akhirnya keluarnya lancar juga pada saat itu. Alhamdulillah lancar. Tadi ada keluar kata-kata hypnobirth nih dok. Tadi bisa dijelasin nggak hypnobirth ini apa? Hypnobirthing tekniknya Apakah seperti apa? melahirkan tapi dihipnotis dulu? Tatap mata saya. Keluar anaknya. Permisi, Enak tuh gitu. mungkin waktu dokter Amang melahirkan itu tidak didampingi oleh Romi Rafael ya, nggak perlu ya. Iya. Ya, itu gimana sih dok ya, sebenarnya jadi hypnobirthing? hypnobirthing, hypno kita tahu sendiri ya. Jadi dia jadi terhipno pada saat melahirkan. Jadi dia menghipno sendiri. Saya bukan hipnoterapis. Oke. Ya, saya nggak bisa menghipnotis Mbak Citra. Nah, gitu, iya. Mas Nanti Citra. dokter namanya jadi dokter Amang Rafael loh dok. Nah, jadi saya hanya memandu sedemikian rupa untuk relaksasi. Jadi sebetulnya hypnobirthing itu dia bisa self hypno. Jadi dia bisa menghipno dirinya sendiri, dia membuat tenang dirinya sendiri. Dia jadi intinya pada relaksasi. Yang saya lakukan biasanya pada relaksasi pikiran, pengertian mungkin agak sulit, kemudian relaksasi otot, ya, sama relaksasi nafas. Ini sangat penting. Saya pernah pada waktu saya praktek jam 11 malam ada suaminya orang bule, dia kesakitan marah-marah gitu. Kemudian kenapa saya nggak datang gitu, padahal masih bukan 7 gitu ya. Akhirnya kalau Dokter biasanya datang bukan 9 gitu dok ya? Ya, jadi tergantung. Kalau anak pertama ya mungkin sekitar 9 gitu bisa terus nah pada saat itu saya datang, ibunya waduh scream teriak-teriak gitu. Kemudian saya tenangkan, agak sulit saya tenangkan, kemudian tiba-tiba saya ajari untuk hipno sampai dia tertidur, ya, sampai suaminya bilang amazing gitu, unbelievable, dia bilang gitu, ya, terus akhirnya cepet, tidak sampai berapa menit dia sudah pembukaan lengkap dan saya lahirkan. Wah, jadi kondisi tegang ini juga kadang-kadang juga membuat dia lebih nyeri, kemudian
Lebih sakit malah. Iya. Katanya Iya. detak jantung anaknya juga semakin kencang gitu. Ya tentu. Oke. Oh, jadi kondisi ibunya itu akan sangat berpengaruh sebenarnya ya dok ya. Apa yang dalam ibunya dengan bayinya gitu ya dok ya. Jadi juga ucapan dokternya pun juga kalau dia menenangkan, ibunya juga Ya. akan lebih tenang. Wah bu, ini ada ini nih bu. Aduh, ini Ya, kalau ditambah kayak gitu. pusat nih. Ibu Wah, pasti tambah khawatir. panik nih. Ya. Nah, berarti dengan Kalau saya dulu yang menghebohkan malah Mbak Citra. Nah, iya. Ini memang mohon maaf loh dok ya. Sudah mohon maaf, bukaan 6 mau ke 7 sudah tinggal 3 lagi nih. Dokter, mau mati dokter. Dengan santainya dokter Amang berbicara, epidural ya, langsung bisa baca koran sambil nunggu keluar. Wow, baca koran, mati suntik epidural. Jadi setiap kali kelahiran normal selalu dokter Rama menggunakan teknik hypnobirth ini atau hanya perlakuan khusus saja dok? Hanya nah. Nah, jadi semuanya bisa dilakukan hypnobirthing. Ya, tapi sebenarnya hypnobirthing ini dilatih ya Mas Dion ya. Jadi dilatih kalau seandainya dia itu seandainya sebelum proses melahirkan dia dikenalkan dengan teknologi hypnobirthing. Kebetulan di klinik saya juga sekarang ada training untuk hypnobirthing bagi ibu-ibu yang mau melahirkan. Oke. Ini lebih mudah. Lebih mudah karena yang lebih sulit saya menerapkan hypnobirthing pada mereka yang mau melahirkan itu kalau ibunya suka ngeyel tuh. Ya, wah ini sulit. Ini ibu disuruh relax, coba ibu nafas relax, nafas biasa gitu ya. Dia, waduh nggak bisa dok, nggak bisa. Jadi agak sulit. Nah kalau kondisi kayak seperti ini mungkin hypnobirthing dikatakan gagal dan kita pakai teknologi lain seperti yang saya terapkan pada Mbak Citra dulu. Oh ya, langsung disuntik aja. Epidural, ya. Oh di epidural. Yeay. Ini ada yang mau tanya juga Oh, iya. ternyata Boleh. di WhatsApp. Tapi kalau mau nanya boleh loh. Boleh. Truk FM SBY boleh mention kita atau via BBM 32888B6 di WhatsApp juga bisa 0812302087. Cus. Ini ada Prima, dia mau nanya dok. Katanya kalau mata minusnya banyak itu nggak bisa melahirkan normal. Benar apa nggak sih dok? Enggak juga. Dia minusnya 5 sama 4 kanan kiri. Gimana dok? Pasien saya minus 9 ada saya lihatkan normal. Normal ya? Oh ya? Ya, tentu saya kalau minusnya di atas 5 atau di atas 5 saya harus konsulkan ke dokter mata. Oke. Ya, bagaimanapun juga beliau ahlinya dan dia merekomendasikan atau tidak. Tapi kalau seandainya dokter mata sudah tidak merekomendasikan, walaupun misalnya pembukaan 4, ya saya tidak akan paksa untuk melahirkan normal. Jadi melahirkan normal itu sebaiknya dilakukan kalau tidak ada indikasi untuk dilahirkan sesar, Mbak Citra. Oke, jadi selama dia misalkan kayak tadi dibilang konsultasi mata dan dari dokter mata pun juga bilang tidak ada masalah, ya berarti monggo silakan normal gitu ya. Ini beberapa kali juga pasien saya juga minus 9 ya. Saya lihat kan normal. Bisa dok ya? Bisa dan Nah. Nggak ada alasan tuh berarti Adrakes untuk melahirkan secara normal ya. Nah, yang jadi pertanyaan juga kalau hari ini adalah mengenai Pak Sutri nih, pasangan suami istri yang dalam beberapa tahun ini masih belum diberikan kehamilan nih, keturunan nih. Nah, ini Gitu. kan biasanya banyak dok, semakin kesini Faktornya apa aja nih dok yang menyebabkan? Kenapa ya dok ya? ada banyak sih. Yang jelas tidak hanya faktor istri, tapi faktor suami juga. Faktor suami lebih simpel ya. Jadi selama dia ada sperma, udah deh pasti bisa hamil nih, pasti bisa menghamili gitu. Apalagi sekarang ada teknologi bayi tabung segala. Ya, jadi kondisi yang ekstrim pun, ya jadi kondisi yang ekstrim artinya yang sangat jelek dari kondisi sperma itu. Bahkan kemarin saya melakukan pasien bayi tabung saya di klinik saya itu azoosperm. Jadi tidak ada sperma sama sekali. Hah? Azoosperm itu nggak ada. Keluarnya angin doang itu. Ya kan biasanya kalau Kata kentut, bukan permisi maaf. biasanya kan kayak mesin gun. Ini kayak dompis. Terus gitu. Ini Enggak lah, gimana ya, dok? Mas Dion. Jadi mereka tetap ada ejakulasi. Ejakulasi ada itu semen namanya ya. Cairan semen. Nah di dalamnya itu tidak ada sperma sama sekali. Jadi saya pada waktu itu ya ini 7 tahun dia belum hamil, 7 tahun dia menikah dan belum hamil dan pernah beberapa kali melakukan pemeriksaan tapi suaminya tidak periksa. Pada saat di saya harus bilang bahwa suami harus cek nih. Benar pada saat cek ini azoosperm. Tidak ada sperma sama sekali di sampai 2 kali itu saya lakukan pemeriksaan dan akhirnya saya tes tetap tidak ada. Jadi saya konsulkan ke androlog dan ternyata ada fruktusnya, jadi ada sperma, kemungkinan ada sumbatan. Jadi pada saat itu saya ke urolog,
bedah urologi, kemudian diambil dengan teknik bisa, kemudian saya dapat sperma, kemudian sperma yang dapat ini saya freeze, jadi di freeze, kemudian ibunya saya berikan terapi bayi tabung. Pada saat telurnya ada, saya harusnya menggunakan sperma yang di freeze itu kalau seandainya saya gagal dapat sperma yang segar. Pada saat itu dilakukan pengambilan sperma yang segar dan saya dapat, kemudian saya lakukan ICSI, Mas, karena ICSI ini apa nih? ICSI itu kayak apa, Dok? ICSI itu intracytoplasmic sperm injection. Jadi telurnya itu dipegang, kemudian spermanya diambil satu yang bagus, kemudian diinjeksikan di telur itu, kemudian terjadi fertilisasi. Nah, pada saat, dan kebetulan pada waktu itu saya dapat 4 embrio yang excellent, saya masukkan 3-3-nya, hamil kembar. Kebanyakan gitu selalu ya, bayi kalau udah lama nggak hamil-hamil terus tiba-tiba bayi tabung. Kebanyakan kembar keluarnya langsung. Iya, langsung kembar. Langsung keluarnya juga. Bayi tabung Buka titik, Cos. Kembar. Wih, Jadi jangan putus asa dulu ya, kalau misalnya memang belum diberikan, itu memang ada jalan keluar ya. Salah satunya mungkin Hypnobird ya bersama Dokter Amang, dan itu juga sudah terbukti. Ini ada lagi yang masuk lewat BlackBerry Messenger. Boleh. Ada Lydia, Apa? ini mungkin di luar bayi tabung lagi. Apa? Dia mau tanya, anak pertama saya itu lahirnya secara sesar. Bisa nggak nih kalau anak kedua tuh lahirnya secara normal? Karena banyak yang bilang kalau udah operasi. Apa benar gitu, Dok? Jawabannya tidak benar. Jadi statement yang salah adalah bekas operasi harus operasi. Saya baru 2 minggu yang lalu bekas sesar 2 kali saya lahirkan normal. Jadi kebetulan yang sesar kedua sama saya, yang pertama tidak sama saya, dia di Jakarta, yang kedua sesar sama saya, dan yang ketiga lahir normal. Ya, jadi ini statement yang benar adalah bekas sesar tidak harus disesar lagi. Jadi apalagi kalau misalnya dulu sesar yang pertama kenapa? Sesar yang pertama panggulnya sempit, Dok. Nah, ini hati-hati. Ya, kemungkinan yang berikutnya ini harus dioperasi. Tapi kalau yang pertama kenapa? Area-areanya di bawah, Dok, gitu. Atau yang pertama kenapa? Posisinya melintang. Nah, ini belum tentu loh dioperasi. Jadi kalau pada saat itu dia dilakukan pemeriksaan ternyata sangat mungkin untuk lahirkan normal, tentu ada parameter ya, Mas. Ada beberapa parameter di mana dokter kandungan itu bisa melakukan pemeriksaan bahwa ini safe untuk lahir normal. Misalnya ketebalan dinding rahim itu bisa diukur. Ya, kemudian ini bayinya besar apa enggak, kemudian posisinya masih gantung apa enggak, ada lilitan tali pusat apa enggak, ketubannya. Jadi indikasi untuk melahirkan normal itu syarat untuk melahirkan normal terpenuhi. Jadi tidak ada indikasi untuk dilahirkan sesar kembali walaupun dia bekas operasi sesar. Baik. Jadi nggak ada istilah yang namanya mitos bilang kalau sesar terus. No, gitu ya bisa. Tuh buktinya progres ya. Nanti kita balik lagi ngobrolnya seru. Ini ngobrolin masalah kami kok seru ya. Benar, banyak juga mematahkan stigma-stigma yang beredar di masyarakat ya. Salah satu contohnya itu, kalau udah sesar berarti harus sesar terus. Enggak jawabannya. Tergantung penyebabnya juga tapi ya. Biayanya juga pas kok. Nanti kita akan lanjut lagi. Bermimpi kisah cinta. Welcome to SBO TV with me, Jova Alexa. Today we were talking about Gaga, oh la la, Roma, Roma, ma. Tapi bukan seorang Lady Gaganya yang akan kita bahas, tapi pengaruhnya yang ternyata membawa dampak ke semua orang. Tidak terkecuali perwira Angkatan Laut Amerika Serikat, Panaxem Misiewicz yang diduga memberikan informasi rahasia rute kapalnya ke sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura, Glenn Defense Marine Asia, JDMA. Direktur JDMA Leonard Francis ini dituduh telah berkonspirasi dengan Misiewicz untuk mengubah arah kapal induk, kapal perusak, dan juga kapal-kapal militer Amerika Serikat lain ke sejumlah pelabuhan di Asia dengan pengawasan longgar. Jaksa mengatakan Francis telah menaikkan tarif dengan memasukkan dokumen otorita pelabuhan, dan bukan hanya itu saja guys. Francis juga dituduh telah menggunakan koneksinya untuk mendapatkan akses prostitusi tingkat tinggi, tiket konser Lady Gaga, dan suap lain untuk Misiewicz. Oh, Mr. Do you interested in Lady Gaga? Dan sejauh ini pemerintah Amerika Serikat juga sudah menahan Misiewicz dan juga Francis, termasuk juga manajer umumnya GDMA yang menangani berbagai kontrak dengan pemerintah di seluruh dunia, Alex Wisidagama. Tidak hanya itu saja, seorang penyelidik senior Angkatan Laut Amerika Serikat John Bellevue II juga ditahan, dan beliau ini dituduh memberi nasihat kepada Francis tentang bagaimana menangani pemeriksaan dengan imbalan perjalanan mewah dan layanan prostitusi.
Dan masalahnya, semua tersangka saat ini mengaku tidak bersalah. Iyalah manusia nggak ada yang mau ngaku ya. Dan akhirnya sidang perdana akan digelar pada tanggal 8 November mendatang. Dan sementara itu, pemerintah Amerika Serikat membatalkan semua kontrak kerja dengan perusahaan Francis dan CDMA. Jadi, masih pengen nonton konser Lady Gaga atau pengen sekamar dengan Lady Gaga? That's my question, my big question right over here. Tapi yang jelas, kamu guys nggak usah punya pertanyaan yang aneh-aneh. Silakan cukup login ke www.sbo.co.id untuk bisa melihat semua web-web kita, berita-berita terbaru yang kita punya di SBO TV. My name is Yofa Alexa, sign out. Bye-bye. Please stay close with me, Arthur. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Rolling Rock. Siaran ini dipersembahkan oleh Cari Mko. Ketika kita berpikir positif, kebaikan-kebaikan sudah menanti kita. Saksikan program Cinta dan Pengharapan hanya di SBO. How you're doing, guys? This is Putri for www.sbo.co.id. Guys, I love swimming, you love swimming, and everybody loves swimming. Dan juga termasuk Sean Conway ini, orang Inggris yang pada tanggal 30 Juni lalu hendak meninggalkan Land's End untuk berenang sepanjang kepulauan Inggris. Tapi nih, sebenarnya orang-orang meragukannya. Walaupun teman-temannya meragukan dan juga berkata, the sea will kill you, Sean tetap nekat. Ternyata peringatan dari teman-temannya sungguh terjadi loh, guys. Selama berenang menempuh jarak lebih dari 1.600 km, Conway mendapat banyak sekali rintangan. Salah satunya, wajahnya bahkan tersengat ubur-ubur sampai puluhan kali. Duh, pasti perih tuh. Dan akhirnya kemarin, Conway tiba di garis finish John O'Groats. Ia menjadi orang pertama yang berenang melintasi kepulauan Inggris. Dan pria 32 tahun itu menghabiskan waktu selama 136 hari atau sekitar 4 bulan loh. Cukup lama ya dia berenang. Conway juga sempat mentikan air mata nih guys. Saat aksinya itu dicatat dalam buku rekor. Tapi sayangnya nih guys, prestasinya itu tidak dapat dicatat dalam Guinness Book of Records. Karena saat berenang, ia mengenakan setelan penyelam dan juga sirip. Dan di garis finish, sang ibunda Bebit telah menanti Conway dan mengaku sangat bangga pada anaknya itu. Ya jelas ya, sampai pinginnya dicatat dalam Guinness Book of Records, sampai dia rela buat berenang di kepulauan Inggris. Kayaknya boleh tuh Conway ke Indonesia terus berenang di kepulauan Indonesia yang sangat banyak sekali. Oke Conway, mungkin siapa tahu kamu bisa dicatat dalam Guinness Book of Records setelah itu. Oke, dan itu komen dari Putri dan juga komen dari kalian gimana nih? Share aja ya, dan juga jangan lupa buat login ke www.sbo.co.id. Bye! Kita balik lagi nih Advocate. Good morning Advocate Show, Dion Edward, Citra Permata, dan juga ada Dr. Amang Surya hari ini yang nemenin kita siaran ya Citra ya. Ini ngomongin masalah kehamilan atau masalah apa Pak Sutri mungkin yang belum hamil gitu ya dok. Dok, terakhir kita mau nanya masalah tips-tips aja deh dok. Tips-tips yang pertama untuk tips ibu hamil yang kebetulan sekarang mungkin sedang mendengarkan Hard Rock FM dan juga lagi nonton SBO. Karena namanya ibu hamil itu kan menantikan masa kelahiran kan, di antara dia deg-degan, ada yang ada tips nggak dok? Oke, jadi pesan saya sih mungkin yang paling penting pada saat dia hamil itu jangan terjebak ya, jangan terlena apakah ini saya lahir normal apa sesar gitu, sehingga dia sibuk dengan sendirinya untuk mencari tahu normal sesar mana yang paling baik gitu, kemudian dia milih rumah sakit mana dan sebagainya. Jadi selama kehamilan dia yang pikirkan hanya itu. Ini saya was-was dan saya pesan pada ibu-ibu yang hamil, mau normal mau sesar, kalau rumah sakit udah choose one gitu, karena tidak ada rumah sakit yang bisa memenuhi kepuasan semua orang. Ya, jadi choose one, kemudian udah nggak usah berubah,
kemudian mau normal apa sesar serahkan pada dokter. Yang paling penting adalah memikirkan tumbuh kembang janin. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat dia hamil, pada usia sekian apa yang harus dia lakukan, pada usia sekian apa yang harus dia lakukan. Ini yang paling penting. Itu yang paling daripada dia ribet mikirin mau normal sesar gitu ya dok ya. Betul. Dan mungkin kalau seandainya dia nggak bisa konsultasi sama dokter, bisa SMS misalnya sama dokternya. Kalau dokternya susah misalnya searching di internet banyak, dan mungkin saya bisa membantu SMS ke nomor saya atau datang ke klinik ya, mungkin saya akan bisa mengarahkan sehingga apa yang paling penting yang dipikirkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang janin. Nanti kita akan kasih tahu juga di mana bisa mencari dokter Amang. Betul. Yang pasti bukan cari di toko bangunan ya. Ini ada banyak yang nanya-nanya juga nih. Langsung aja kita angkat telepon satu dulu ya. Boleh lah. Halo, selamat pagi. Cynthia. Pagi Cynthia. Iya, Cynthia, suaramu agak keras sedikit. Boleh cari sinyal yang bagus? Halo? Cari sinyal yang bagus sayang. Oke, boleh? oke. Udah belum? Udah. Nah, ini bagus. Oke, Cynthia, boleh nanya apa langsung sama dokter Amang? Gini, ini kan aku posisi di Jakarta. Oke. Lagi hamil. Terus habis itu kalau lagi hamil, kan masih hamil muda. Biasanya kan konstipasi. Kalau mau konstipasi. Konstipasi itu susah BAB. Oh, susah BAB. Nah, itu kalau semisalnya untuk ngelahirin normal bisa apa enggak? Karena itu kan ada resiko untuk ambeien. Terus habis itu ada nggak metode persalinan yang nggak sakit? Oke, kamu hamil berapa bulan, Cynthia? Jalan 2 bulan lebih. Nah, baru nih. Mantan baru. Ini hormat ini suami pasti sering-sering minggir di saat-saat ini ya. Gimana? Gimana dok? Kamu mau dengerin di radio aja, Cynthia? Malah aku lagi live streaming sekarang. Siap ya. Thank you, Thank you, Cynthia. Mbak Cynthia di Jakarta, kebetulan dulu saya juga praktek di Jakarta dan sampai sekarang masih banyak orang Jakarta yang datang ke Surabaya untuk periksa dan melahirkan sama saya di sini. Benar, itu benar. Ya, kemudian Masuk akal, dari luar negeri aja ada. Gimana? Seperti yang dikatakan oleh Mbak Cynthia tadi bahwa itu bukan kontraindikasi untuk melahirkan normal. Mbak Cynthia masih harus bisa berpikir bahwa you bisa melahirkan normal. Konstipasi atau orang Jawa bilang bedegelen itu keluhan paling sering Mbak Cynthia pada ibu hamil. You nggak usah khawatir dengan kondisi itu. Setiap pagi aja you mau pup atau enggak, tongkrongin aja gitu. Kemudian tolong dijaga makanan, jangan sampai kurang serat misalnya ya. Kemudian jangan sampai you menahan pup. Kalau nahan pipis nggak tahan tuh, bisa pipis. Kalau nahan pup begitu tahan terus tiba-tiba udah hilang aja refleksnya. Apalagi pada saat hamil besar. Dan apakah ini akan memperbesar risiko terhadap ambeien? Kalau sebelumnya sudah punya ambeien, maka pada saat hamil akan lebih besar. Dan jangan khawatir bahwa ambeien bukan kontraindikasi untuk melahirkan normal, kecuali dalam kondisi tertentu. Ya, misalnya ambeiennya grade 4. Kalau grade 3, saya pernah beberapa kali tetap melahirkan normal, Mbak Cinta. Ya. Jadi nggak masalah ya dok? Nggak masalah. Jadi yang paling penting jangan searching, jangan terlena, terjebak waktunya untuk memikirkan normal pas sesar gitu. Pikirkan bagaimana cara mengoptimalkan tumbuh kembang janin, karena otak manusia 60% tumbuh di dalam kandungan. Alright. Terakhir dong, ini singkat aja dok. Ini ada yang tanya mengenai bayi tabung. Itu kisaran harganya berapa? Udah singkat aja itu aja dok. Soalnya ada yang nanya nih barusan nih. Iya. Tergantung dari dosis yang digunakan, dan dosis yang digunakan ini tergantung dari usia, dari respon dan sebagainya. Tapi average antara 40-60. 40-60 ya. Wow, tapi dapatnya kalau kembar lumayan tuh Ini juga sama berapa biayanya bayi tabung? Sudah itu dijawab ya. Sebentar, ini boleh agak cepet ya, nggak apa-apa ya Betty ya. Wulan, tanya dong, 1 tahun lalu saya melahirkan sesar dan full ASI sampai sekarang. Masalahnya sampai sekarang kok saya belum datang bulan lagi dok? Apakah itu normal? Ya, karena ibu menyusui, jadi menyusui mungkin saja ya dia bisa mempengaruhi siklus hormonnya dan bisa enggak men. Oke, terus lagi dok, ada, maaf ya, aduh ya ampun, ini nomor telepon 0852-3000-9520. Saya mau nanya, istri saya didiagnosa uterus di Delphis, sudah mencoba inseminasi 2 kali tapi gagal. Terakhir saat periksa sel telur hanya 0,19 mm dan dinyatakan menopause. Padahal aktivitas seks masih normal, apakah kami masih bisa punya anak? Solusinya apa dok, mengingat kami sudah menikah 9 tahun. Oke, usianya berapa tadi? Dia nggak nyebut usianya, nah ini sayangnya begitu. Kalau di Delphis sebetulnya nggak apa-apa, hamil aja. Oke. Ya, di Delphis itu jadi rahimnya 2 gitu. Oke. Jadi, apakah itu bentuk V atau bentuknya lain. Tapi kalau di diagnosis menopause, jadi
saya harus pastikan apakah ini menopause apa enggak. Karena menopause itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan. Terakhir sekali, ada yang nanya akhirnya ya, Banyak alamat dokter di mana dan mencari dokter di mana? Ayo, wes. Itu kalau nanti tanya lagi, cari dokter Amang di mana, Dok? Boleh saya sebutkan? Wah, monggo dengan senang hati, silakan, Dok. Saya di Surabaya di klinik TLC, jadi bisa searching gitu, TLC Total Life Clinic di Jalan Bogowonto nomor 16. Iya. Surabaya. Nomor teleponnya, Ada nomor telepon yang bisa dihubungi, Dok? 5618889. Itu klinik ya. Oke. Tuh, langsung siap. aja. Jadi Bikin langsung appointment aja dulu. cari dokter. Nah, bikin appointment dulu. Ditelepon dulu aja 5618889. Nanti kalau mau tanya-tanya apa lagi dengan dokter langsung konsultasi di sana ya, Dok ya. Nah, Oke, sip. Dok. Terima kasih banyak Dokter Amang. Oke, Waktu ini kita nggak mau nahan lagi ya, soalnya dokter udah harus langsung ke dokter Tapi ke tadi rumah sakit telepon, nih. ini ada. Halo. Ya, sudah diam. Dokter, terima kasih banyak ya, dokter ya. Sukses terus dokter. Pronormal juga memberikan yang terbaik untuk ibu-ibu di luar sana dokter ya. Tunggu anak kedua kami ya, Dok. Yeay, kita balik lagi di radio. Good morning Hard Rock Girls on SBO TV. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Hard Rock FM dan SBO TV. SBO.